السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات وبنصرته تنال الغايات والانتصارات. أشهد أن لا إله إلا الله رب الكون والكائنات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهو سيد السادات والسيدات. اللهم صل وسلم على حبيبك وعبدك محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى بهديه في الحياة وفاز بعد الممات. أما بعد، عباد الله، قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أتلو عليكم فاستمعوا أيها الناس تلاوته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Ibadallah, Bapak dan Ibu jamaah majelis kajian rahimakumullah. Saya tidak lupa kita akan melanjutkan kajian fikih salat kita. Tetapi ada banyak permintaan dari masyarakat untuk kali ini agar kita membicarakan tentang udhiyah atau tentang kurban, karena memang sudah saatnya. Nah, karena itu sementara kita tunda kajian fikih salat kita, dan untuk pertemuan kali ini mari kita membahas tentang fikih al-udhiyah atau fikih kurban. Bapak dan Ibu, mengkaji fikih kurban atau fikih al-udhiyah ini penting karena walaupun ini adalah amalan yang berulang setiap tahun, tapi tidak sedikit pelaksanaannya di tengah masyarakat belum lagi disesuaikan dengan tuntunan syariat, sehingga terjadilah kerancuan-kerancuan, apalagi sebagian dari yang melaksanakannya bukannya mereka merujuk kepada tuntunan syariat, tapi malah lebih dikuasai oleh tradisi yang telah berlaku. Karena itu kajian kita pada pagi ini sangat perlu untuk kita perbincangkan dan tentu untuk kita amalkan. Semoga dengan itu ada perbaikan-perbaikan di dalam amal ibadah yang kita lakukan. Apalagi saya melihat semangat dari umat untuk ikut di dalam ibadah udhiyah atau kurban ini sangatlah tinggi dan sangat bersemangat. Bahkan tidak sedikit ada yang menabung sekian lama untuk bisa berkurban pada hari yang telah disyariatkan di dalam agama kita.
Terlebih dahulu kita akan berbicara tentang nama dari ibadah ini. Nama yang muncul sebenarnya dan populer di dalam nas. Ada beberapa nama, tetapi yang sangat masyhur adalah udhiyah. Udhiyah. Apa itu udhiyah? Yaitu adalah ma yudbahu min bahimatil an'am fi yaumil adha ila akhir ayyam at-tasriq taqarruban ila Allah Ta'ala. Begitu ulama mendefinisikan. Saya terjemahkan, yang dikatakan udhiyah adalah binatang ternak yang disembelih. Udhiyah itu adalah binatang ternak yang disembelih kapan? Fi yaumil adha, pada hari Idul Adha, pada hari dirayakannya Id al-Adha. Nanti akan banyak persoalan muncul dari sini. Bagaimana kalau Idul Adha-nya bertikai-tikai? Sampai kapan batasnya? Sampai akhir ayyam at-tasriq, sampai akhir hari tasyrik, yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi ada hari Idul Adha yang dikenal dengan hari nahar namanya. Kemudian ada hari yang mengiringinya, tanggal 11, 12, 13, 3 hari itu disebut dengan hari tasyrik. Kapan penyembelihan itu dilakukan? Permulaannya di hari Idul Adha. Tapi nanti di hari itu bukan berarti sesegera mungkin pula, sehingga mendahului salatnya. Nanti kita akan bahas itu. Tapi dari sisi harinya ada 4 hari, hari penyembelihan. Nah, di antara alasan menamakan hari raya itu adalah hari raya Idul Adha, di antaranya ulama mengatakan karena memang di hari itu yudhha, disembelih binatang ternak untuk dikorbankan guna bertaqarrub. Apa arti bertaqarrub? Mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Makanya ulama mengatakan, apa itu udhiyah? Ma yudbahu min bahimatil an'am, yaitu binatang ternak yang disembelih di hari Idul Adha sampai akhir hari tasyrik. Tujuannya taqarruban ilallah Ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Itu kurban dalam bahasa kita. Nah, karena itu kalau kita cari di dalam hadis-hadis Nabi, kita tidak bertemu istilah kurban. Yang populer, yang sering bertemu adalah istilah udhiyah. Terus kenapa kita terjemahkan itu kurban? Bukan berarti istilah kurban tidak muncul di dalam nas. Istilah kurban muncul di dalam Al-Quranul Karim, di dalam ayat yang ke-27 surah Al-Maidah. Jadi kalau kita bicara tentang kenapa kita namakan kurban, istilah kurban itu muncul di mana? Di dalam Al-Quran. Tetapi kurban lebih umum dari udhiyah, karena kurban bisa saja tidak dengan binatang ternak. Apa bunyi ayat itu? Ayat ini terkait dengan kisah 2 orang anak Adam, yaitu Habil dan Qabil.
Bunyinya watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq. Bacakan kepada mereka berita dua orang anak Adam dengan benar. Idh qarraba qurbanan. Nah, kata qurban muncul di situ. Idh qarraba qurbanan. Tatkala dua anak Adam itu melakukan qurban. Kata qurban muncul dalam ayat ini. Fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Maka diterima dari salah seorang mereka qurbannya, wa lam yutaqabbal min al-akhar. Yang lainnya dari yang berdua itu, satu diterima, yang satu lagi lam yutaqabbal, tidak diterima. Qala, apa kata yang tidak diterima kurbannya? La aqtulannak, saya akan bunuh engkau. Ini katanya dalam berbagai ceritanya, ini karena memperebutkan pasangan wanita. Ada pula orang yang menyimpulkan ini berarti penyebab kriminal pertama di dunia ini perempuan. Berhati-hati juga itu ibu-ibu. Ini pemicu terjadinya tindakan kriminal pertama. Betul gak itu? Syahwat sebenarnya, bukan perempuannya. Nah, apa kata yang tidak diterima? La aqtulannak, saya akan bunuh engkau. Qala, apa jawaban dari yang diterima kurbannya? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau tidak diterima ibadah awak jangan orang nanti salahan diri awak nak kari preso. Kenapa? Karena syarat dari ibadah diterima itu orang yang melakukannya bertakwa kepada Allah. Nah, ini kajian panjang ini. Apakah takwa ini landasan amal atau tujuan amal? Kalau dalam puasa, la'allakum, dengan berpuasa mudah-mudahan kamu bertakwa. Tapi dalam ayat ini Allah menerima amal dari, nah ini bagaimana ini? Yang satu jadi tujuan, yang satu jadi landasan. Nah, simpan aja dulu jadi PR. Nanti kita kaji lagi. Jadi takwa itu bukan satu makna. Dari sini kata kurban muncul. Kata kurban bermakna apa? Kedekatan. Nah, karena itu sering kita istilah bertaqarrub. Di situ ada idh qarraba qurbanan. Ketika mereka berdua melakukan amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan kita tahu bahwa tidak keduanya menyerahkan binatang ternak untuk disembelih. Di antara mereka ada yang berkorban dengan tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. Nah, artinya makna kurban sebenarnya lebih umum daripada penyembelihan binatang. Lebih umum, lebih luas. Seseorang bersedekah dengan uang, kurban juga. Seseorang menyembelih binatang ternak, kurban juga. Jadi apapun amalan yang dilakukan oleh seseorang untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah secara lughawi, secara bahasa bisa disebut kurban. Nah, sedangkan udhiyah, alif, hamzah ya, hamzah, kemudian dhad, ha, ya, ta marbutah. Itu udhiyah, itu lebih khusus. Nah, karena itu kalau kita mau memakaikan istilah sebenarnya udhiyah lebih spesifik. Nah, cuma yang populer di kalangan kita adalah kurban. Karena itu ketika kita pakaikan kurban untuk binatang ternak yang disembelih,
yang maknanya adalah udhiyah, sama maknanya. Ada istilah lain yaitu an-nahr. Karena itu tanggal 10 ini disebut Yauman Nahri. Nahar itu adalah salah satu dari bentuk penyembelihan. An-nahar. Nah, dan biasanya kalau muncul kata itu, kita sering juga menerjemahkan kurban. Seperti ada di dalam surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Nah, kata nahar muncul di sana. Padahal nahar itu bukan bermakna kurban sebenarnya, tetapi adalah perintah menyembelih. Nah, menyembelih apa? Unta. Sebab an-nahar dengan zakat berbeda. Kalau tazkiyah, penyembelihan, salah satu bentuknya adalah an-nahar, yaitu kalau nahar, unta disembelih, biasanya tempat penyembelihannya dan cara penyembelihannya berbeda. Ada orang datang ke Saudi, pergi haji atau umrah, melihat orang menyembelih unta, langsung bawa cerita pulang. Orang Arab dia sadis-sadis. Kenapa? Membantai unta sambil tagak saja. Tak ibu ke binatang setiap lain. Tak tahu orang marah banun unta itu dapat. Jadi memang cara menyembelihnya biasanya disuruh duduk dia, atau kalau tidak berdiri saja. Kemudian ada pisaunya kecil biasanya sejari telunjuk ini. Kemudian dia tusuk di bawah tulang lehernya itu, kemudian ditariknya ke bawah. Akhirnya unta tadi goyang dan jatuh. Itu nahar namanya. Nah, posisinya juga berbeda. Karena di dalam penyembelihan, unta, binatang yang berleher pendek, apa contoh? Sapi, kambing. Itu tempat penyembelihannya itu lebih dekat ke arah dagu. Sedangkan binatang yang berleher panjang, seperti unta, tempat penyembelihannya mana? Lebih dekat ke arah dada. Dan menyembelih unta tidak direbahkan sebagaimana penyembelihan sapi dan domba. Jadi tidak sadis mereka, memang begitu caranya. Nah, kalau sudah jatuh dia baru nanti proses berikutnya setelah mati baru dikuliti dan berbagai macam. Jadi berbeda memang. Di kata nahar maknanya sembelih. Artinya apa? Fasalli li rabbika, salatlah karena Allah, karena Rabbmu, dan kita sering terjemah berkurbanlah. Artinya dan sembelihlah kurbanmu, sebenarnya begitu. Jadi kita sudah tahu bahwa ada 3 muncul di dalam nas Al-Quran dan Sunnah. Ada istilah udhiyah, nah, ada istilah kurban, ada istilah an-nahar. Nah, karena itu tanggal 10 Dzulhijjah ini disebut juga dengan Yauman Nahri, hari penyembelihan. Dan tentu itulah afdalnya menyembelih di hari itu. Kemudian diiringi dengan hari berikutnya. Kalau di dalam haji, seluruh hari itu punya nama. Tanggal 8 Dzulhijjah disebut dengan Yaumut Tarwiyah, hari Tarwiyah. Tanggal 9 Dzulhijjah disebut Yaumul Arafah, hari Arafah. Tanggal 10 Dzulhijjah disebut Yauman Nahri, hari Nahar. Tanggal 11 Dzulhijjah disebut Yaumul Qarar, hari menetapnya jamaah haji mabit di Mina. Tidak ada yang keluar. Hari yang ke-12, hari Yauman Nafaril Awal, hari nafar pertama bagi orang yang berangkat lebih dahulu. Kemudian tanggal 13, Yauman Nafaris Sani, hari nafar yang kedua. Nah, itulah 6 hari haji. Jadi kalau berhaji, baralah maunya wak sonanya 6 hari. Tapi baku kami sampai 10 hari, entahlah. Saya pernah mengusulkan kemarin, sudah saya sampaikan pada wakil kepala BPH,
saya pernah mengusulkan sudah 18 tahun yang lalu agar haji jamaah reguler ini dipangkas jadi 25 hari saja. Sudah cukup itu 25 hari. So di luar hari itu saya lihat jamaah haji ini lebih banyak tawaf di pasar daripada di masjid. Kalau ke ibadah, saya dulu hampir 11, berapa tahun nih? 2003 sampai 2011 nampingi jamaah haji ini. Kalau nang ke ibadah, lupa taruh saya. Ditunjuan dah, nyo tak takkan nah. Ko baca si ko biar. Ko kamawak masuk, ko kama dulu, ko tangan mana ke diangke, ko ba acaronyo. Lupa saja taruh. Tapi tiba lapai ke pasar, awak lo diajainya. Bang itu, leh tahu buya balik ko, ndak kami lah bersuara kami, pai buya ndak aja. Awak lo dari tawarkan. Nah, tapi kalau ke ibadah ndak, nantakan aja lah. Rabbana atina lupa juga baca doa ni kadang. Baik, kita lanjutkan. Sekarang apa hukum berkurban itu? Sepakat ulama bahwa berkurban itu masyru'. Masyru' artinya disyariatkan. Amalan yang memang bahagian dari syariat Islam, kurban itu. Tidak ada ikhtilaf. Namun, sampai di mana perintah syariat itu? Apakah sampai kepada diwajibkan atau tidak? Nah, di sini terjadi ikhtilaf. Terjadi perbedaan pendapat. Sebagian ulama ada yang mengatakan kurban itu wajib. Sebagian. Dengan alasan ada perintah di dalam Al-Quran, wanhar, sembelihlah kurban. Mereka yang mengatakan wajib ini memahami perintah itu dengan kaidah al-aslu fil amri lil wujub. Pada asalnya perintah itu memfaedahkan atau menunjukkan kewajiban. Begitu mereka memahaminya. Kemudian mereka berhujjah lagi dengan hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah, man wajada sa'atan, siapa yang menemui dirinya atau mengalami kondisi keadaannya dalam keadaan berkelapangan, walam yudhi, tidak dia berkurban, fala yaqrubanna musallana, jangan dia dekat-dekat musalla kami. Itu alasan yang mereka jadikan sebagai hujjah atau dalil yang mereka jadikan sebagai hujjah untuk mengatakan apa? Berkorban wajib. Tetapi kalau kita analisa dalil yang dikedepankan oleh orang yang mengatakan wajib tadi, dalil tersebut tidak selamat sebenarnya dari kritikan. Bisa dibantah. Alasan pertama, fasalli li rabbika wanhar. Perintahnya salatlah. Salat apa itu? Salat Id. Dan berkurbanlah. Ada ulama yang mengatakan kata waw di situ bukan hanya sebatas untuk tertib, untuk ataf, tapi juga untuk menggabungkan hukum. Kalau salatnya tidak wajib, mengapa berkorbannya jadi wajib? Padahal di situ disambung dengan waw. Fasalli li rabbika waw ada waw di situ, wanhar. Nah, kalau salatnya sunat, mestinya korbannya ya sunat juga.
dengan hadis tadi, Nabi melarang orang untuk mendekati musalla. Nah, ini musalla ini perlu difahami. Musalla itu bukan maknanya surau ketek, bukan bermakna surau atau langgar. Kan istilah kita banyak ini. Ada surau, ada langgar, ada musalla. Awak cenderung memakaikan kata musalla itu ke masjid-masjid kecil yang di situ tidak dipakai untuk pelaksanaan solat Jumat. Sehingga solat dilanggar. Ya kan? Lah ada solat dan dilanggar. Lai, dilanggar maksudnya di surau. Di musalla. Nah, apakah penamaan-penamaan itu merubah status gedung tersebut? Tidak. Jadi surau awak, apakah namanya surau kaum atau namanya surau gadang, atau musalla-musalla kita yang ada di tengah komplek kecil, tidak dipakai untuk Jumat tetapi solat berjamaah di situ rutin, itu pada hakikatnya hukumnya adalah apa? Masjid itu. Jadi masjid-masjid kecil yang kita sebut musalla itu hukumnya tetap masjid. Dia mengambil hukum masjid ini sama. Kalau masuk ke dalam solat tahiyat masjid. Jangan punya alasan pula, ndak ada tahiyat surau doh. Ada tahiyat masjid. Malu ada tahiyat musalla. Itu keliru namanya memahami hakikat dari tempat itu. Sebab kalau ada suatu tempat mukhassas, dikhususkan untuk solat berjamaah oleh umat, dipakai bersama, terlepas besar kecilnya, terlepas apakah dipakai Jumat atau tidak, itu hakikatnya masjid. Sah di situ dilakukan salat berjamaah, boleh di situ dilakukan i'tikaf di bulan Ramadan. Terus nama musalla ini apa? Musalla itu adalah fadha, ada lapangan terbuka yang dipakai oleh kaum muslimin untuk mendirikan salat-salat tertentu, yaitu Idul Fitri, Idul Adha, atau salatul istisqa, atau salat minta hujan misalnya. Di lapangan terbuka tanpa batas, tanpa dinding. Dan orang bisa memakainya hanya sewaktu-waktu. Di tempat lain dia tidak dipergunakan untuk beribadah rutin. Itu musalla namanya. Jadi musalla orang Padang mah, tuh mungko gantu gubernur. Kalau nak dipakai salat ini dipakai di Pak Gubernur untuk upacara bendera hari Senin. Nah, itu musalla namanya. Jadi jangan awak keliru pula memakai, sebab banyak istilah-istilah awak kau yang bias dari makna asal. Sama jo muhrim dan mahram. Itu muhrim mambo. Muhrim tu orang pakai pakaian ihram lah baniyeknya pai ibadah haji dan umrah tu muhrim namanya laki-laki. Dan produksi muhrimah namanya. Tapi kalau ada ndak boleh nikah jo awak selama-lamanya, itu mahram namanya tu, mahram abadi. Kalau nan sementara tu mahram muakkad, mahram bacaannya. Istilahnya Zatu mahramin gitu. Awak kena cok keliru. Nah, jadi ketika Nabi mengatakan fala yaqrubanna musallana, jangan mendekati musalla kami, artinya sampai salat Id kami. Jangan diartikan pula tak boleh salat di kami, itu lain masalahnya tu. Kalau tak boleh mendekati musajid itu akhirnya setahun tu perainya ke musajid orang tu bakal. Itu kan tak boleh awak mendaki adon. Bismillah lah berkorban baru kamu sajid lo beli. Tidak begitu maknanya. Nah, kemudian dari sisi kekuatan riwayat tersebut, para ulama mengatakan, banyak ulama mengatakan bahwa riwayat itu mungkar dari Nabi. Artinya tidak sahih. Sebagian ulama mengatakan yang sahih adalah mauqufah. Riwayat itu mauquf hanya sebatas sampai kepada Abu Hurairah saja. Artinya
hadis ini tidak kuat menjadi hujjah untuk mewajibkan kurban. Tidak kuat menjadi hujjah untuk mewajibkan kurban. Hadis itu mauquf. Kalau hadis itu terhenti sampai Abu Hurairah dan tidak bisa dipertanggungjawabkan dia dari Nabi, maka bisa dikategorikan itu hanya sebatas fatwa sahabat namanya. Nah, dalil yang seperti itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk mewajibkan. Nah, ditambah dengan hadis lain. Hadis dari Ummu Salamah dan beberapa sahabat yang berbunyi, idza dakhala al-ashru, apabila masuk awal dari bulan Zulhijjah, 10 yang awal itu, nanti sampai kepada cerita puasa, apakah puasa 1 sampai 9 itu sunnah atau hanya tanggal 9-nya saja. Nah, apabila masuk awal, kemudian Nabi mengatakan, wa arada ahadukum an yudhhiya, dan salah seorang kamu berkeinginan, ingin dia untuk berkorban, fala ya'khudhanna, jangan sampai dia mengambil min sya'rihi wa dhufrihi, mengambil bagian dari rambutnya atau kukunya. Rambut ini maksud rambut orang yang berkorban, bukan rambut sapi ya. Kuku ini maksud kuku orang berkorban, bukan kuku kambing. Nah, jangan dia memotong sedikit pun rambutnya atau kukunya sampai nanti korban disembelih. Nah, perhatikan kalimat yang diriwayatkan dari Nabi itu ada kata arada. Arada itu artinya apanya? Berkeinginan. Jadi kalau masuk awal bulan Zulhijjah, salah seorang kamu berkeinginan untuk berkorban. Nah, hadis yang seperti itu dengan lafaz yang seperti itu tidak mungkin menunjukkan wajib. Sebab kata arada, berkeinginan, itu menunjukkan dia bukan kewajiban. So kalau kewajiban, tidak ada diserahkan kepada keinginan kita. Contoh, kan tidak ada dalil loh. Tiba kata maghrib, solatlah lah baginan berkeinginan solat. Tak begitu bunyinya. Nah itu. Kewajiban itu tidak diserahkan kepada iradah hawa. Karena itu perintah. Nah, berdasarkan kepada hadis-hadis tadi, maka kita lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan kurban tidaklah wajib. Nah, kurban tidaklah wajib. Nah, dulu orang Nancami mendengar kaji, kalau ikut suruh orang mau korban jadi ini. Kita perlu di dalam beramal itu menimbang. Itu namanya muwazanat namanya. Kadang awak bersemangat dalam suatu amalan yang sebenarnya tingkat perintahnya tidak sampai ke tingkat yang kita gambarkan. Padahal yang lain ada amalan yang wajib tapi dia abaikan. Jadi ada orang yang rajin berkorban tapi tidak mau bayar zakat. Itu kan aneh itu. Berarti dia tidak tahu bagaimana agama menuntun dia. Sama dengan orang yang rajin umrah setiap tahun, tapi dosa anaknya nak makan, dia caliin saja. Ada orang yang rajin berkorban, tetapi anaknya yang sudah susah hidupnya, ditontonnya saja. Jadi, memahami kekuatan petunjuk syariat itu perlu. Untuk apa? Untuk kita menimbang ketika kita tidak bisa menjangkau keseluruhannya, maka aman yang kedahuluan. Itu gunanya. Tapi kalau terjangkau satu itu rancang. Umrah lai pulo, haji yojo, korban tarui saja.
nandu sanak tertolong puluh zakat pantang tak membayar. Kalau mereka itu kakuk sadonya. Jadi guna hukum itu, kenapa kita harus beragama dengan ilmu? Karena kadang kondisi kita itu tidak memiliki kemampuan untuk menjangkau seluruh amal. Amanah gede dahuluan. Nah, disitulah perlu ilmu. Disitu perlu ilmu. Jadi kalau tidak wajib dia, berarti apa hukumnya? Di bawah wajib tentu sunnah. Karena dia diperintah tadi. Apakah dia sunnah biasa saja? Kalau kita melihat bagaimana ajakan Nabi SAW, itu yang pertama, targhiban. Nabi memotivasi, mendorong. Kalau kita baca hadis itu, jelas seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Ibnu Majah rahimahumallah. Apa kata Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Ma 'amila ibnu Adama yauman nahri amalan ahabba ila Allah." Tidak ada suatu amalan yang dilakukan oleh seorang anak Adam di hari nahar, di hari raya Idul Adha itu, yang lebih afdal, yang lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jal, melebihi dari hiraqatid damin, melebihi dari menumpahkan darah. Darah ini maksud darah binatang ternak ya. Nah, beko tawuran lo orang di hari itu. Darah binatang ternak, binatang kurban. Wa innahu la ya'ti, orang yang melakukan itu akan datang di hari kiamat kelak biquruniha, dengan tanduk-tanduknya, wa azlafiha, dan begitu juga kulit-kulitnya, wa ash'ariha, dan bulu-bulunya. Tapi jangan dibayang lo kepanik lo menyandang tu suah. Bagaimana dia datang itu, wallahu alam, tu di hari kiamat kelak. Ada orang yang membayang, kepanik awak kok 100 korban suruh tu tanduk ke disandang situ. Jangan begitu membayangkan. Itu yaumul akhir, yaumul qiyamah yang kita belum tahu bagaimana kaifiat caranya, melainkan sebatas riwayat yang sampai kepada. Artinya seluruh bagian dari binatang itu kelak akan menjadi saksi bukti dari amal orang tersebut di dunia. Itu maknanya yang bisa kita fahami hari ini. Bagaimana kelak datangnya, wallahu alam. Nah, wa inna dama, dan sesungguhnya darah yang menetes itu, la yaqa'u minallahi azza wa jalla bimakanin. Sesungguhnya darah yang menetes itu sudah membasahi suatu tempat di sisi Allah qabla an yaqa 'alal ard, sebelum dia jatuh membasahi bumi. Begitu cepatnya amal tersebut sampai diterima. Nah, karena itu fatibu biha nafsa, karena itu tulus-tuluslah kalau berkorban. Buat diri kita itu menjadi rela, baik hati kita. Jangan karena si fulan, karena diumumkan, karena cemas, nantaralah awak lai berkorban, kini kau tak tercabut namu awak lain lo cari orang, bukan karena itu. Tapi itu ibu biha nafsan. Buat hati kita rela. Nah, melihat dalil-dalil yang seperti itu, ditambah dengan fatwa Abu Hurairah tadi, yang dia katakan dari Nabi, tapi walaupun tadi para ulama sebagian mengatakan itu mungkar, tidak ada Nabi, yang sahih adalah mauquf pada Abu Hurairah. Yang jelas banyak dorongan-dorongan dan banyak ajakan-ajakan, keutamaan-keutamaan di dalam Al-Quran dan Sunnah untuk melakukan itu, dan bahkan ada peringatan-peringatan. Maka tampaknya hukum korban tidak bisa hanya diletakkan pada kedudukan sunnah biasa. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan beliau terus dan rutin berkorban.
kadang 1 ekor kambing, kadang 2 ekor kambing, bahkan di akhir hayat beliau menyembelih 100 ekor unta ketika beliau melaksanakan ibadah haji, dan tentu mayoritasnya adalah kurban. Nah, dengan dalil-dalil tersebut jelas bahwa kurban hukumnya yang kuat adalah sunnah muakkadah. Apa hukum kurban? Sunnah muakkadah. Artinya bagi orang yang punya kelapangan, selama dia tidak melalaikan kewajiban, lapang hidupnya, ada kekayaan yang dia peroleh, tidak patut dia meninggalkan amalan ibadah ini. Sebaiknya dia pergunakan hartanya untuk menjalankan amal ini dengan begitu banyaknya keutamaan yang akan dia peroleh. Nah, itu hukum. Nah, persoalan berikutnya adalah apa hikmah atau maksud Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan amalan kurban atau udhiyah ini? Setidaknya ada 4 maksud yang terbaca oleh kita kenapa kurban disyariatkan. Yang pertama tadi dari namanya saja dia disebut kurban salah satunya atau udhiyah. Tentu tujuannya adalah taqarrub kepada Allah. Jadi itu maksud pertama. Ibadah ini untuk menambah kedekatan seseorang dengan Allah Azza wa Jalla. Itu maksud pertama. Yang kedua, karena dari sisi sejarah, ketika Nabi mengatakan, ditanya tentang kurban, beliau menjawab, sunnata abikum, ini adalah sunnah nenek moyang kamu sekalian, itu Ibrahim alaihissalam. Ini terkait dengan kisah apa? Kisah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Perhatikan bagi siapa yang ada Al-Quran di dekatnya. Kisah Nabi Ibrahim ketika berkata, ya bunayya, wahai putraku, aku melihat di dalam mimpiku, di dalam tidur. Perhatikan surat Safat ayat 102 itu. Surat Safat. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala memberitakan kepada kita peristiwa kurban Nabi Ibrahim alaihissalam, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adhbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'maru wa satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dan tatkala ada ketemu surat Safat ayat 102, maka tatkala anak itu sampai pada usia sanggup berjalan, sanggup berlari. Berarti anak sedang mentiko bungo namanya itu kalau bahasa awak. Ya kan ada periode-periode. Sesudah mentiko bungo, mentiko alai. Ada usaha di tarian. Sedang sayang-sayangnya, lucu-lucunya. Nah, ketika itu apa kata Nabi Ibrahim? Qala ya bunayya, wahai putraku, inni ara fil manam, aku melihat di dalam tidurku. Artinya beliau bermimpi. Ini mimpi Nabi ya. Mereka adalah nama mimpi mereka berkerajaan belum tidak. Ini mimpi seorang Nabi. Dan ingat, ru'yatun Nabi, mimpi seorang Nabi itu ma'asumah, terpelihara dari gangguan syaitan dan berbagai macam. Karena itu mimpi Nabi itu jaminan itu salah satu bentuk dari wahyu. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahyu pertama yang beliau terima apa?
Apa? Bukan al-alaq, wahyu pertama itu Quran pertama turun namanya itu. Wahyu pertama Nabi itu adalah mimpi yang benar. Ru'ya sadiqah. Ru'ya sadiqah, mimpi yang benar. Di mana beliau melihat dalam mimpi beliau kafalaqis subhi, bagaikan waktu fajar menyingsing, cahaya yang memancar bagaikan fajar menyingsing, dari gelap terbit terang. Nah, itu yang dilihat oleh Nabi. Itulah yang mendorong beliau akhirnya senang menyendiri dan naik beliau ke Jabal Nur di Gua Hira. Jadi jangan dikatakan ke Gua Hira itu nanti mencari paitara atau mencari wangsit, tidak. Nabi setelah melihat mimpi-mimpi begitu, muncul dalam diri beliau kesenangan untuk merenung, bertafakkur, bertahannus. Akhirnya beliau bersunyi diri di Gua Hira. Jadi mimpi yang benar itulah wahyu awal yang dilihat oleh Rasulullah. Baru kemudian setelah di Jabal Nur, di Gua Hira, beliau menerima wahyu dalam bentuk apa? Al-Quranul Karim. Jadi kalau ditanya orang apa wahyu pertama Nabi? Ya mimpi. Mimpi yang benar. Seperti apa? Yaitu fajar menyingsing. Itu kira-kira. Jadi apa kata Nabi Ibrahim? Inni ara fil manam, sesungguhnya saya melihat di dalam tidur saya, ru'yah. Yang beliau lihat tentu mimpi, anni azbahuk, saya menyembelih engkau, fanzur madza tara. Coba engkau renungkan apa pendapat engkau. Qala ya abati fa'al ma tu'maru. Apakah jawaban putra beliau Ismail alaihissalam? Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah, engkau akan temui saya dengan izin Allah termasuk orang-orang yang sabar. Nah, kemudian prosesnya berjalan. Apa yang terjadi? Tidak terjadi penyembelihan itu. Allah Subhanahu wa taala mengganti Ismail. Wa fadainahu, kami tebus dia. Siapa yang ditebus Allah? Ismail. Bidzibhin azimin, dengan sembelihan yang besar. Kibas didatangkan. Nah, ini yang dikatakan oleh Nabi, sunnata abikum, sunnah moyang kamu sekalian dahulu, yaitu Ibrahim alaihissalam. Nah, ini adalah hikmah kedua. Untuk apa? Kurban disyariatkan, menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim. Dan bahkan kalau kita rujuk terus ke atas, ini sunnah Nabi Adam alaihissalam, di mana juga diperintahkan anak-anak beliau Habil dan Qabil untuk berkurban. Nah, berarti kalau kita bicara ibadah kurban, ini ibadah qadimah, ibadah yang sudah lama. Bahkan semenjak keberadaan manusia di muka bumi, ibadah ini telah disyariatkan. Yang ketiga, apa hikmahnya? Berbagi kasih dengan fakir miskin. Nah, dari mana kita temukan? Kita bisa dapatkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan bagi siapa yang membaca, yang ada Al-Quran. Perhatikan surah Al-Hajj ayat 36. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Fadhkur ismallahi 'alaiha sawaf. Fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tarra. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Perhatikan ayat itu. Wal budna, dan unta-unta itu kami jadikan sebagai syiar. Bagaimana kamu bisa dengan itu merasakan keagungan Allah? Bagaimana kamu merasakan nikmat Allah? Bagaimana kamu merasakan keagungan Allah yang telah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini, di alam semesta ini, dan semua yang ada di alam semesta diciptakan untuk kamu. Wa khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Di antaranya apa? Ditundukkannya binatang ternak. Coba bayangkan,
Kalau suruh binatang dibuat buas semuanya, kapan kita makan daging? Tangkap ayam, ayam buas. Mau pelihara kambing, kambing buas. Kayak harimau semuanya. Nah, siapa yang menjadikan sebagai binatang ini jinak sehingga dia menjadi bahimah, jadi binatang yang bisa dipelihara, dia menjadi dekat, mudah dekat dengan manusia? Allah sakharah, Allah yang menundukkannya. Dan itu adalah min syairillah, itu bahagian dari syiar agama Allah. Di dalamnya ada kebaikan untuk kamu, maka sebutlah nama Allah ketika kamu menyembelihnya. Fa idza wajabat junubuha, nah, itu yang saya katakan, dia unta disembelih sawaf dalam keadaan berdiri. Apabila dia telah rebah, maka mati dia, maka silakan kamu boleh memakannya dan beri makan al-qani'a wal mu'tarra. Beri makan orang-orang yang qani' dan orang-orang yang mu'tar, yang meminta-minta. Jadi jangan orang yang meminta saja nanti lagi. Nanda meminta. Bahkan di dalam Al-Quran orang nanda meminta itu lebih dahulu, karena dia qanaah. Nah, di awak kalau tak meminta orang tak diagi. Sanang lu mencelik orang berbari di mungkur rumah awak 2 kilometer, menunjukkan orang kayo sedang berbagi piti gitu kan. Pakai kamera masuk lo ke Instagram, lape lo ke TikTok. Orang beramai-ramai menunggu sedekah bapak ini, ibu ini. Apakah yang seperti itu bisa selamat amal kita dari riya dan sum'ah? Berhati-hati. Al-Quran malah menyuruh kita memperhatikan qani'. Apa qani'? Di antara orang fakir ini ada yang tidak mau meminta ilhaha, memaksa kepada orang. Kamu kalau melihat orang seperti itu, tahsabu, kamu kira mereka aghnia, orang-orang kaya, minat ta'affufi, karena mereka memakai sifat iffah. Tahu iffah? Kini banyak nama afifah. Tapi le tahu nak arti namanya. Iffah itu adalah suatu karakter di dalam diri menjadi akhlak yang membuat orang tersebut begitu semangat, begitu kuat menjaga kehormatannya. Tidak mau membuat harga dirinya jatuh. Bukan kayu perasaan, itu lain, beda lu. Dia tidak mau. Kenapa dia tidak mau? Dia tidak ingin kehormatannya, harga dirinya. Tidak mudah bagi dia untuk mengelurkan tangan kepada orang. Padahal dia membutuhkan. Nah, yang seperti ini lebih diutamakan untuk kita, orang-orang yang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang lebih utama kita cari. Yang seperti itu tidak mau biasanya berdiri di jalan-jalanan begini. Tidak mau dia datang bantulah saya. Bahkan kalau dia terpaksa, kadang dia mesti meminjam pula, pinjam lambu. Dari awak yang tang cari orang tak makan le pinjaman jole. Kalau lah serupa itu, kalau lagi rezeki agi selesai. Nah, ditanya untuk minjam tunado bari untuk di tanah sanjol ajan. Ayolah pinjam besok balik ya Pak. Cobalah cari tahu orang-orang seperti itulah yang sangat perlu. Itu makanya zakat itu diantarkan, ditunaikan. Bukan fakir miskin dan suruh datang meminta kawan. Awak dan harus mencari tahu. Dia tidak taluk, makanya awak sarahkan ke lembaga. Tak mungkin boleh mencari tahu doh. Mampu ke tahu. Tapi lembaga kok banyak pula dan perangai serupa itu orang lo suruh datang. Nah, itu masalah. Sistem perekonomian sekarang ini bagian dari filantropi kita orang, bagian dari jaminan sosial, sehingga tidak ada di antara umat Islam ini yang kekurangan gizi semestinya. Protein berbagai macam, karena ada waktu-waktu mereka bisa mendapatkan itu. Tapi kadang aneh pula, ikonan tak terfikir pas membagi yang korban. Nampunyo ko sadong kani minta. Kaki yang bo.
Tolong yo pawon tu ambolon, daging padi tinggal geleme-geleme senti orang banse. Kaki ampeknya. Dua kaki tu ampek. Kaki dua, tangan dua. Ampek kan? Dan peserta bertujuh. Kalau lah habis adonyo, dek, yo teragak wak makan sup ya. Orang banse tu kan teragak lo makan sup. Awak kau nak iyo kaki kan bisa membali lah do biti. Nah, bukan berarti tak boleh ya. Tetapi jangan diambil nang ketujuh saja, nang tak ketujuh tu nang diagian ke orang. Kan itu nang diingatkan oleh Allah, fala yatayammamul khabitha minhu tunfiqun wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Jangan kamu pilih-pilih nang ketujuh dek selero. Itu nang kau ambil. Yang khabith, yang tak ketujuh oleh nafsu awak, itu yang kamu infakkan. Kalau diberikan dan tak ketujuh tu, engkau mungkin mengambilnya sambil memicing mata dan tak ketujuh. Itu nanti yang kau orang. Karena itu tibu bihan nafsa. Buat hati waktu rela ketika sudah membayar. Setelah diberikan korban. Nah itu yang diharapkan dari kita. Bisa berbagi dengan sesama. Kalau lebih ampek dari peserta, meminta orang miskin. Lihat dojo kaki yang gak ada dia leh. Kaki meja namanya leh. Nah, itu dari sisi karakter kita. Yang terakhir tentu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kaji apa hikmah berkorban, ada bertaqarrub kepada Allah, menghidupkan sunnah orang tua kita bahkan semenjak Adam alaihissalam. Ketiga, berbagi kasih sayang, saling menolong, membantu sebagai bagian jaminan sosial dengan sesama, terutama fakir miskin, fuqara dan masakin. Yang keempat adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai hukum, definisi hukum hikmah. Nah sekarang apa yang dikorbankan itu? Yang jalan yang dikorbankan janganlah kawan sendiri. Nah, kini banyak yang dikorbankan orang, kehormatan dikorbankan orang, arago diri dikorbankan orang. Itu tidak korban yang disyariatkan itu. Yang dikorbankan itu hanya 3 jenis binatang ternak. 3 jenis binatang ternak. Yang pertama adalah domba dengan segala jenisnya, kambing dengan segala jenisnya. Yang kedua adalah sapi dengan segala jenisnya juga, terserah mau Brahman, mau sapi Bali, mau sapi manapun. Yang ketiga unta dengan segala jenisnya juga. Nah, dimasukkan oleh orang ke dalam kelompok sapi adalah kerbau. Nah, di luar dari yang 3 itu, para fuqaha mengatakan tidak ada kurban di luar dari 3 jenis binatang tersebut. Ya 20 kaji na mengecen, walaupun dia seikun 2 ayam. Riwayat tersebut tidak sahih. Nah, tidak sahih. Kisah Bilal tidak bisa dijadikan hujjah. Karena itu, kalau ada orang mau berkorban menyembelih kuda, apakah sah? Tidak. Atau mau melihara ruso misalnya, sembelih ruso ganti sapi, tidak sah. Tapi kalau dia mau berbagi ya silakan saja. Tetapi kurban dia adalah ibadah yang telah dijelaskan oleh syariat tentang apa bahimah al-an'am. Jadi karena itu di luar dari yang 3 tadi tidak termasuk dari hewan kurban. Nah dari sini sebenarnya sudah terjawab. Apa hukumnya? Kan ada orang sekarang yang berpikir katanya kita harus memodernisasi ajaran agama ini. Jangan kaku. Kalau terus daging ke daging, kambing ke kambing, sapi ke sapi, banyak orang membutuhkan yang lain.
Bagaimana kalau korban ini diganti saja dengan uang? Uang saja diserahkan kepada fuqara dan masakin. Jawabannya, Anda berbuat baik dengan itu, tapi Anda tidak berkorban dalam makna udhiyah. Jadi bukan tak boleh membantu orang jepiti, rejaklah. Tapi yang korban tersendiri. Kemudian perlu difahami bahwa Islam itu tidak menyediakan satu model atau satu cara untuk menanggulangi berbagai persoalan ekonomi. Ada awak ikolah yang cenderung, kadang pakar-pakar yang merasa modernis, ingin merubah model syariat, katanya ini lebih bermanfaat. Ini keliru dalam berfikir. Ini tidak berfikir komprehensif. Karena di dalam Islam, ada karakter-karakter dari amalan itu menanggulangi persoalan-persoalan sementara. Ada dari karakter amalan itu terkait dengan filantropi, dengan bantuan berbagai macam, menanggulangi secara berketerusan. Jadi jadi pasokan untuk nan sehari hari raya Idul Fitri, itu zakat fitrah, itu tujuan. Jangan dipikir zakat fitrah untuk 3 bulan, enggak, itu jalannya dong. Ada orang yang merasa canggih mempelajari agama hari ini, nyorombak seluruhnya. Ada kasus kini baru-baru kok banyak pertanyaan jamaah. Buya, ada rencana Basnas ingin meminta jamaah untuk menyembelih kurban melalui Basnas. Cari dahulu di mana disembelihnya. Kalau disembelihnya di Padang, enggak. Tidak boleh. Kalau ibadah nusuk kurban itu enggak, dam di Makkah itu enggak sado dando artinya. Walaupun kadang instruktur atau petugas manasik haji kadang mengglobalkan saja namanya dam dando, enggak dando sadonya. Dam itu ada dalam kategori dam nusuk, dam ibadah seperti dam tamattu. Itu jelas penyembelihannya di mana? Di tanah haram. Nah, ada sebagian ulama boleh menyembelih dam itu di luar tanah haram kalau luput, kalau berbagai macam. Itu bukan dam nusuk. Itu disebut dengan dam jabri atau dam isaah. Dam pelanggaran yang mesti ditutupi dengan penyembelihan. Itu yang dibolehkan oleh sebagian ulama. Tapi dam ibadah, dam tamattu', dam qiran, di mana disembelihnya? Di tanah haram. Ada orang berpikir, itu kan untuk menyebar kemana-mana. Benar. Tetapi jangan Anda rombak yang itu. Banyak lagi amalan Islam yang lain yang bisa mengkafir apa yang Anda inginkan. Jangan iko orang banyak, dan iko saja dan tampak, nah lain tidak. Sama dengan orang semangat bayar zakat fitrah. Banglah zakat fitrah aku bisa bertahan 6 bulan. Itu tidak zakat fitrah namanya lain. Tujuan zakat fitrah untuk nan sehari itu. Jangan sampai ada menadahkan tangan. Aghnuhum yawma idin anis su'al. Buat mereka cukup di hari itu sehingga tidak perlu menadahkan tangan meminta ke orang. Itu tujuan zakat fitrah. Nah, untuk yang berkepanjangan apa? Itu zakat mal, zakat harta. Kelola itu dengan baik. Nah, begitu juga dengan kurban. Kurban itu memang disengaja di hari raya itu seluruh kita, umat Islam, fuqara, masakin, agniya, bisa berbagi untuk sama-sama menikmati suasana Id. Karena Islam ini bukan agama yang menyuruh awak bermanuang terus. Ada saatnya awak bermanuang bertafakkur. Ada saatnya awak menangi, mengingat kelalaian dan dosa. Ada saatnya awak bergadang hati pula. Begitu Islam. Itu yang dikatakan Islam itu agama fitrah. Agama fitrah, agama yang harmonis sejalan dengan fitratul insan. Ada saatnya galak, ada saatnya menangi. Jangan menangi kepanjang saja. Tapi jangan galak taruh saja. Galak taruh saja tu gadik belok kida aja pengen. Nah, begitu Islam. Islam seperti itu karakternya. Ini agama wasati. Ada keseimbangan. Ada awak itu nanti balik-balik. Itu makanya buat tegur orang kalau keberalik pada hari musaji. Itu IO-nya pembawa acaranya suruh anak daro nangi-nangi. Itu dah hari menangi itu tu. Tu hari bagalak-galak tu, hari bagadang hati. Kau hendak berbuat pantunnya, berbuat drama sebabaknya 20 tahun yang lalu. Tu mana kerja nama tu? Berhentilah model itu tu. Itu tidak sesuai dengan syariat Islam.
pakai 20 tahunan lalu. Abeko nan tukang badak lapan miang nanya batu tu. Alah rusak make upnya dan merawang. Macam-macam dan muncul. Jadi pahami syariat itu dengan benar. Walimatul urus itu kenapa orang diundang? Supaya kita melakukan idkhalus surur, memasukkan kegembiraan ke hati orang. Memperkenalkan kepada orang bahawa ikut ada nak menikah, nyolah berpasangan. Itu tujuannya. Karena tak boleh diam-diam saja nikah. Makanya nikah siri itu kalau difahami sirri, rahasia, tidak dibenarkan. Ini nikah dua saya. Yang saya sudah itu tidak dibenarkan, harus diberi alinun nikah, kata Nabi. I'lankan. Apa makna i'lan? Siarkan kepada orang, beritahukan orang ini pernikahan. Masa iya orang suruh makan tu merabuang, makan lepak membonangi cik lu gitu. Hari itu acara-acara yang dibuat di IO, saya harapkan itu event organizer ini jangannya lama didengar bunyi, rancak dicalik mata saja. Tolong direnungkan itu. Membuat-buat yang seperti itu bertentangan dengan tuntunan syariat. Di saat awak begadang hati. Asal jangan berlebihan. Akon dak dek berkelebihan 20. Babuat alik. Yondang organ tunggal. Mengecek sedak dapik awak jadi dia. Kau belangkang sadanya tu. Apalah kerajo. Tapi awak kami silaturahim. Namun sampai dengan siapa mon. Kau belangkang-langkang sekoan. Perangai banyak kita. Jangan dilanggar ketentuan syariat. Awak mengharapkan berkah. Itu makanya orang yang datang pai berkunjung, diundang walimatul urus, kan doakan sebagaimana diajarkan dalam syariat kita. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Allah memberkahi kamu sekalian. Untuk kamu sekalian juga kalau ada anak-anak yang lahir dari kamu, dan juga Allah himpun kamu sekalian dalam kamu berdua dalam kebaikan. Barakah kalau kerajaan serupa itu. Jadi diperbaiki hal itu. Ada waktu-waktunya, ada saat-saatnya. Nah begitu juga hari raya ini saat bergembira. Jadi yang kurban memang ditujukan untuk mengobati kondisi sesaat itu, bukan untuk berkepanjangan. Ada zakat mal, ada zakat binatang ternak yang harus diberikan. Nah, kemudian selanjutnya dari 3 jenis itu, apakah ada persyaratan tentu? Untuk kambing syaratnya adalah musinnahnya. Jadi Nabi mengatakan la tadhahu illa al-musinnah. Jangan kamu menyembelih sebagai kurban melainkan cukup umur. Cukup umur itu berbeda antara kambing, unta dengan sapi. Yang cukup umurnya. Untuk kambing berumur 1 tahun masuk tahun kedua. Walaupun sehari. Untuk sapi 2 tahun masuk tahun ketiga. Untuk unta 5 tahun umurnya masuk tahun ke-6. Itu musinnah. Itu yang dikatakan cukup umur. Biasanya pakar perkambingan, persapian, peruntaan mengatakan tandanya adalah tangga gigi. Nah, tapi apakah tanda gigi itu tanda mutlak? Tidak. Kalau kita percaya orang yang memeliharanya mengatakan, kolah setahun ko, kambing ko, yun ndak ba ado, wah pacik keceknya, ndak perlu lo dipreso benar do. Nah, kalau alamatnya lah jalan ndak ba, ndak perlu diminta akte kelahirannya bagai do. Nah. Jadi 1 tahun untuk kambing masuk kedua. Kemudian untuk sapi 2 tahun masuk tahun ketiga, untuk unta 5 tahun masuk tahun ke-6. Nah, tapi setelah cukup umur, adakah pantangan larangan lain
yang dilarang ada pada binatang kurban tersebut? Ada. Apabila ada cacat tersebut, maka dianggap bahwa kurbannya itu bercacat. Artinya tidak terpenuhi kesempurnaan amal tersebut. Apa itu? Nabi SAW dalam hadis riwayatkan Imam At-Tirmidzi rahimahullah mengatakan al-aura al-bayyin, yaitu yang pertama adalah al-aura al-bayyin, yaitu yang butanya jelas, buta jelas butanya. Kali sejauh itu lah jale dindiang mungkonyo anyo luruhnya nyantaknya tu betul. Bayin butanya. Tapi kalau kabur-kabur rabun sanjo biasa lah. Kalau bayin jelas butanya, dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi sapi kurban atau kambing kurban atau unta kurban. Yang kedua adalah sakit yang nyata, yaitu al-maridah al-bayyin maraduha, yang sakit nyata sakitnya. Karena itu MUI setiap tahun terus mendukung agar sapi-sapi kurban ini diperiksa kesehatannya oleh pihak yang berwenang, tentu melibatkan dokter-dokter hewan. Perlu itu. Jadi kenapa? Karena dia akan bisa berdampak. Ada penyakit ini bisa jadi ada yang bisa memindah kepada manusia. Yang ketiga al-arja al-bayyin arajuha, yang pincang jelas pincangnya. Jadi kalau berjalannya serombongan, orang lurus jalannya taruh ke suuk je taruh. Berarti pincang itu. Tampak pincangnya. Kemudian yang terakhir al-ajfa allati la tunqi, yang kurus dan tak ada sumsum tulangnya. Lah bisa berpiano orang di paruinya itu karena nampak tulang belulangnya, dan itu tidak memenuhi syarat untuk kurban. Nah, itu diperingatkan jangan sampai terjadi. Kemudian kapan waktu penyembelihan kurban tersebut? Penyembelihan kurban itu dimulai setelah selesai salat Idul Adha. Jadi hari nahar itu penyembelihannya bukan semenjak pagi sebelum salat. Tetapi apa? Disembelih setelah selesai salat. Ini berdasarkan kepada hadis sahih yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari. Apa kata Nabi SAW? Man shalla salatana. Ini hadis riwayat Al-Barra bin Azib radhiyallahu an. Man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaba nusuka, wa man nasaka qabla as-salah fa innahu qabla as-salah wala fa innahu qabla as-salah wala nusukalah. Siapa yang melakukan salat kita ini kemudian dia melakukan nusuk, penyembelihan korban dia, faqad asaban nusuk, berarti dia telah melakukan tepat sesuai dengan tuntunan berkorban. Wa man nasaka qabla as-salah, tapi siapa yang menyembelih korbannya, yang melakukan korbannya sebelum salat, sesungguhnya dia adalah sebelum salat, wala nusukalah, tidak ada nusuk untuk dia. Itulah yang dikatakan lain, man dzabaha qabla shalah, siapa yang menyembelih sebelum salat, fahiya syatul ham. Itu adalah daging untuk dimakan di keluarganya, bukan ibadah kurban. Nah, faman dzabaha ba'da shalah, siapa yang menyembelih sesudah salat, fahiya udhiyatun maqbulah, itulah kurban yang diterima. Ada kasus faqala Abu Burdah bin Niyar, salah seorang sahabat Nabi, khal dari Barra, adalah saudara ibu dari Barra bin Azib yang meriwayatkan kisah ini. Ia berkata, ya Rasulullah, fa inni nasaktu syati qabla as-salah. Ya
Ya Rasulullah, saya telah menyembelih kambing saya sebelum salat tadi. Wa araftu anna al-yawma yawmu akli wa syarb. Kenapa dia sembelih? Karena dia tahu hari ini kan hari bukan hari puasa. Ini hari makan dan minum, maka dia sembelihnya pagi-pagi supaya capeknya makan. Akhirnya wa ahbabtu an takuna syati awwala ma yudhbah fi baiti. Saya ingin kambing saya ini awal yang disembelih di rumah saya. Fadzabahtu syati, saya telah sembelih kambing saya. Wa taghaddaitu ila shalah. Setelah menyembelih kambing, baru saya bergegas pagi hari datang ke tempat salat Id. Apa kata Nabi kepada Abu Burdah? Qala syatuka syatu lahmin. Itu kata Nabi, kambing engkau tu kambing daging padagiang untuk dimakan di keluarga engkau, bukan kurban. Nah, faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kata Abu Burdah, fa inna indana inaqan lana jaz'ah. Sesungguhnya ada satu kambing kecil, jaz'ah saja, yaitu belum cukup umur. Inilah yang paling saya sukai dari dua kambing yang saya miliki. Bolehkah saya cukupkan dengan itu? Nah, karena nyulun tahu le cerita kok, nasihat mungkin belum sampai, maka kata Nabi, boleh untuk engkau, tapi tidak boleh lagi untuk yang lain. Untuk awak tidak boleh lah itu, jangan diturut Abu Burdah. Karena itu khusus untuk Abu Burdah. Nah, jadi kapan penyembelihan? Kapan penyembelihannya adalah setelah salat Idul Adha. Nah, di sini terjawab pertanyaan, bagaimana kalau seandainya Idul Adha itu 2 kali di kampung awak? Cik mencalik bulan dan cik memeriksa hisab. Baca ditanya. Dan cik turut di Siko, dan cik turut di Makkah. Bagaimana jadinya? Nah, saya sarankan kepada panitia yang jamaahnya ada. Jadi sebelum panitia ini bertanggung jawab sebagai wakil dari peserta. Karena itu dia harus tahu kondisi dari peserta dia. Kalau dia terima amanah untuk melaksanakan kurban, maka dia harus tahu pesertanya itu salatnya kapan. Nah, kalau salatnya besok, hari ini sudah, yang aman adalah lewatkan kedua-duanya dahulu. Kan salat itu bisa jadi terjadi perbedaan, tapi waktu penyembelihan panjang sampai tanggal 13 Dzul. Jadi itu lebih aman. Supaya jangan ada nanti ambolun salat lai kambing ambo jawi ambo bala babantai se ko boleh itu apa. Jadi supaya aman, selesaikan keduanya. Tidak ada salahnya menunda sehingga kita keluar dari khilaf. Ibadah orang semuanya dijalankan sudah sesuai dengan ketentuan waktu. Karena kita tidak bisa memaksa untuk bersama. Karena aturan di negara kita ini belum sampai ke tingkat menyatukan itu. Berbeda dengan negara lain. Kalau negara lain keluar keputusan dari pihak yang berwenang selesai. Tetapi di Indonesia tidak. Karena setelah keluar hasil sidang isbat, kalau berbeda biasanya ada penjelasan. Kita hormati saudara kita, karena hormati tadi. Nah, akhirnya terjadi ini dahulu, ini kemudian. Bagaimana panitia korban supaya jangan bermasalah dari sisi kaifiat dan waktu penyelenggaraannya, maka sebaiknya dilewatkan kedua hari tersebut. Selama masih berada di hari tasyrik. Nah, kita lanjutkan. Di dalam menyembelih korban, perlu diperhatikan bagaimana penyembelihan yang syar'i. Penyembelihan syar'i. Konsep penyembelihan syar'i itu adalah menyembelih pada tempatnya dengan memutus apa yang harus diputus dari urat besar dua. Satu adalah saluran nafas, yang kedua adalah saluran makanan. Harus putus. Kalau perlu lebih sempurnanya termasuk al-wudajain, 2 urat nadi yang mengalirkan darah juga terputus di dalam penyembelihan. Bagaimana kalau dek tajam bana pisau akhirnya pontong kepala jawi? Nah, sah penyembelihan, tidak ada masalah walaupun yang seperti itu makruh, dimakruhkan. Kalau disengaja. Nah,
Di samping itu, ingat-ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan kita untuk berbuat ihsan. Ihsan memperlakukan sesuatu dengan baik. Itu dalam segala hal. Dalam segala hal. Bukan hanya kepada manusia saja. Jadi kalau ada orang hari ini berbicara tentang animal welfare, kan? Kesejahteraan hewan, berbagai macam pencinta ini. Nah, jauh Islam sudah bicara itu. Nah, tapi nanane kini cinta itu berkelebihan anjang dia bola lo. Itu tak kecintaan namanya tu. Tu tak tahu batih namanya tu. Nah, bagaimana caranya? Kalau kita menyembelih, kata Nabi, idza dzabhtum fa ahsinudz dzibah. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Wa arihu dzabihatakum, kata Nabi. Apabila kamu menyembelih, lakukan penyembelihan sebaik mungkin. Apabila kamu membunuh, lakukan pembunuhan sebaik mungkin. Makanya tidak boleh dalam perang pun, kalau sudah ada musuh yang gugur, tidak boleh dipotong telinganya karena marah, karena kesal, karena benci, ditusuk perutnya. Tidak boleh. Itu tidak ihsan namanya. Walaupun itu musuh, hormati dia. Selamatkan jasadnya. Sebagaimana Nabi SAW menguburkan kaum musyrikin Makkah yang gugur di Badar itu dalam satu lubang besar. Itu Islam. Jadi kalau ada orang berbicara Islam sadis berbagai macam, bertolak belakang dengan ajaran Islam itu, dia tidak menemukan Islam yang sebenarnya, maka dia berbicara begitu. Kalau kamu menyembelih, sembelih dengan baik. Kalau kamu membunuh, bunuh dengan baik. Wa arihu dzabihatakum. Buat sejahtera hewan kamu itu, binatang yang kamu sembelih itu. Jangan kamu dorong ke sana, kamu pukul ke sini. Bahkan kalau kita baca kitab fiqih, dimakruhkan oleh ulama menyembelih binatang ternak di depan kawannya. Aku acok kau penyembelihan. Diantrikan jawi kau siku-siku. Potong cik dulu. Inyalah bayu kawan sebelah tu giliran nang letu cik. Calilah kawan doa. Mereka kan punya insting. Ada yang tajam instingnya seperti merpati. Katanya merpati kalau disembelih depan kawannya, pergi dia tidak balik-balik. Nah, begitu Islam menjaga. Dan termasuk kalau kamu menyembelih, maka apa? Liyuhidda, hendaklah salah seorang kamu menajamkan syafratah, pisaunya sebelum dia menyembelih. Tajamkan pisau. Menajamkan pisau itu bukan di telinga binatang. Makanya Nabi SAW menegur ada orang yang menyembelih. Dirabahannya, kambingnya dulu, baru nyasahnya pisaunya. Akhirnya Nabi SAW kepada orang itu, aturidu antumitaha mautatain. Engkau ingin membunuhnya dua kali ya? Ingin mematikannya dua kali, kata Nabi. Afala tuhiddu? Kenapa tidak engkau tajamkan syafratak, pisau engkau sebelum engkau qabla antujji'aha, sebelum engkau rebahkan dia? Kondak alun lah rabah binatang kini pisau celo. Dah kayak telinganya pula dong. Nah, jadi Islam menyuruh kita untuk menyembelih dengan cara yang syar'i. Syar'i itu bukan hanya rukun dan syarat, termasuk adab. Nah, kemudian ketika sudah direbahkan, bagaimana cara merebahkannya? Cari yang sebaik mungkin. Ada teori-teori, tapi tidak satu teori itu bisa berjalan. Adonan tarik teori tarik-tarik di belakang, rupanya tidak tali tertarik awak nanti campak ke belakang dia. Tentu berbeda ya. Setiap sapi itu tidak sama cara merabahkannya. Ada beberapa kecelakaan terjadi. Sapi yang biasa dibuat di dalam kurungan, itu gak mudah merabahkannya dengan teori-teori seperti tadi. Dia mungkin tidak melawan. Tapi sapi nan acok berkeliaran saja sangat jauhi posisi itu, sekali ditangkap mengelenjangnya, kabek-kabek talinya posisi awak tak tapik bisa berisiko. Karena itu dengan cara yang mungkin, bukan dalam maksud menganiaya. Jadi jangan ada pula yang membatasi, cara yang baik itu dibuat kaluangnya ke mungko, kemudian ditarik belakang rabah surang. Itu jawi jinak bisa model itu. Jawi liya beresiko.
seperti itu. Jadi sesuaikan saja dengan tantangannya. Kemudian hadapkan dia kemana? Rebahkan dia pada kirinya. Karena Nabi SAW, cara menyembelih Nabi itu, kenapa kiri? Karena Nabi SAW ketika beliau menyembelih, pisau itu beliau pegang dengan tangan kanan. Karena Nabi tidak kidal. Nah, tangan kanan, kepala kambing beliau pegang dengan tangan kiri. Badan kambing beliau tahan dengan kaki kanan beliau. Jadi kemati bawahnya tuh. Berarti jawi tadi direbahkan, atau sapi atau kambing tadi direbahkan ke bahu kiri dia. Itu posisi penyembelihan Rasulullah. Kalau tidak mau itu sah saja. Tetapi ini adab namanya. Rebahkan binatang itu pada bahu kirinya, dan kemudian orang menyembelih menghadap ke kiblat, otomatis binatang juga menghadap ke kiblat. Kemudian disembelih. Seperti itu penyembelihan yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi dengan tangan biasanya beliau sendiri kan menyembelih, beliau tahan badan kambing supaya jangan bergerak, beliau pegang kepala kambing, kemudian beliau sembelih dengan tangan kanan. Nah, sebagian dari kita ada kadang yang menafsir-nafsirkan, abah mengkok ke kidar aban. Deknya lain dia orang dikubur abah ke kanan, jawi dia pun abah ke kidar. Ndak kasinan kajinya itu. Ndak ada hubungan seperti itu. Tapi yang jelas dihadapkan ke kiblat. Kemudian sebaiknya kalau seandainya ada yang bisa menyembelih, dia sembelih langsung lebih afdal. Nah, kalau tidak dia boleh mewakilkan kepada orang lain. Dan apabila dia mulai menyembelih, sebaiknya dia membaca doa sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah. Apa bacaannya? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard ala millati Ibrahim hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu doanya di awal. Kemudian baru baca Allahumma minka walak. Ya Allah, dari engkau dan karena engkau. Kemudian baru sabit wa anni. Nah, dariku ya Allah, untuk engkau. Wa anni, kalau ada yang menyembelih mewakili wa an fulan 7, baru kemudian bismillahi wallahu akbar. Atau kalau menyembelih binatang korban sempurnanya doanya begitu di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud. Saya ulangi, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard ala millati Ibrahim hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma minka walak. Ya Allah, dari engkau, untuk engkau, karena engkau aku sembelih. Wa minka itu maknanya minka itu dari engkau nikmat ini. Walak, dan karena engkau aku sembelih. Wa anni, dan ibadah dariku. Kalau anni, kalau yang lain wa an fulan, rahmah, rahim, rahmut, terserahlah 7. Kemudian baru bismillahi wallahu akbar, baru sembelih. Nah, kemudian setelah itu apa yang perlu diperhatikan terakhir? Oh, sudah habis ya waktu kita. Ada 2 lagi masalah. Yang pertama adalah pembagian daging kurban ada beberapa peruntukan. Tapi peruntukan itu tidak saklek, tidak dibatasi dengan timbangan sepertiga tidak. Tetapi melihat situasional keadaan. Yang pertama jenisnya adalah sedekah kepada al-fuqara wal masakin, berikan sebagai sedekah. Yang kedua adalah al-akal, dimakan oleh orang yang berkurban, walaupun hanya sedikit, sebaiknya ikut memakannya.
sebagai perintah dari syarak. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Makanlah dari daging kurban itu walaupun sedikit. Kemudian berikutnya hadiah untuk orang-orang yang mampu, tetangga, walaupun mereka bukan fuqara, boleh diberikan. Nah, dari 3 pembagian tersebut, mana yang dipilih diprioritaskan? Apabila kondisi ekonomi susah, fuqara dan masakin banyak, maka lebih baik yang dimakan tidak banyak, yang dihadiahkan tidak banyak, tapi yang dibagikan kepada fuqara masakin lebih banyak. Nabi SAW pernah dahulu melarang orang menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Rasulullah SAW naha anil idkhar luhumil adwahi fawqa 3. Rasulullah pernah melarang orang menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Nah, kemudian setelah itu Nabi izinkan faddakhiru, simpanlah, tidak dibatas Nabi. Kenapa 1 kali beliau larang, 1 kali beliau izinkan? Rupanya di dalam riwayat Ummul Mukminin Aisyah kita tahu alasannya. Kata Ummul Mukminin Aisyah, li ajlid dafah. Karena apa? Karena ekonomi susah, orang banyak datang ke Madinah meminta daging kurban. Nah, ketika ekonomi sulit seperti sekarang, sebaiknya kita hanya memakannya untuk keberkahan, mendapatkan keberkahan dari daging kurban kita, bagi kepada orang-orang kaya sekedar hadiah, dan fokuskan lebih banyak, prioritaskan fuqara dan masakin. Jadi tidak mesti harus dibagi sepertiga, tidak. Tapi kalau kondisi ekonomi sulit, berikan lebih banyak kepada fuqara dan masakin. Kalau tidak ada fuqara dan masakin di tempat kita, boleh diantarkan ke fuqara masakin manapun. Kalau sudah berlebih korban di sini, bolehkah korban tersebut diantarkan ke Mentawai sana? Saudara-saudara muslim kita di situ kurang, boleh. Itu kami tidak mencari caranya. Nah, melihat penyembelian dengan daging kurban, penyembelian sapi kurban, penyembelian binatang kurban bukan syarat sahnya kurban. Hanya ibadah itu sunnah saja. Ketika Nabi SAW memerintahkan putri beliau Fatimah, ya Fatimah qumi, Fatimah berdirilah engkau, washhadi udhihataki, saksikanlah kurban engkau. Apakah perintah Nabi itu wajib? Tidak ada ulama yang mengatakan melihat itu syarat sah. Tidak ada. Nah, kalau dipaksakan juga malah maksud utama yang tidak tercapai. Karena itu mana yang didahulukan melihat dibandingkan kebutuhan orang jauh, misalnya di Pasaman sana, atau di ujung Dharmasraya, atau di ujung pesisir selatan, atau di seberang lautan sana, atau di Mentawai berbagai macam. Kalau memang di tempat kita itu sudah berlimpah, tidak ada salahnya dikirim ke sana, diamanahkan dan diwakilkan. Apakah sah korban tanpa dilihat penyembelihannya? Sah, selama disembelih dengan cara yang benar. Kemudian selanjutnya, setelah itu ada catatan penting yang selama ini menjadi kebiasaan, yaitu adalah di antara kita cenderung mengabaikan aspek-aspek yang terlarang dilakukan di dalam berkorban. Yang pertama adalah memberikan imbalan dari jasa pekerjaan orang yang menyembelih korban. Tidak boleh dari daging korban itu. Tidak boleh dari bagian manapun korban tersebut. Ini jelas berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Apa kata Ali bin Abi Thalib dalam berbagai kitab hadis, di antaranya dalam riwayat Imam Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Seluruh hadis itu hadis sahih. Yang kita lihat ketika Rasulullah SAW menyembelih butnahu, unta-unta beliau, biyadihi salasin, dengan tangannya ada 30 wa amarani, kemudian diperintahkan aku untuk menyembelih yang lainnya keseluruhannya. Apa kata Nabi kepada Ali bin Abi Thalib? Aqsim luhumaha. Nah, kata Rasulullah kepada Ali, aqsim luhumaha, bagi dagingnya, bainan nas, aqsim luhumaha bainan nas, bagi dagingnya kepada manusia, wajuludah, dan kulitnya juga, wajilalah, dan hiasan punggungnya juga itu dibagi. Wala tu'tiyanna jaziran minha syai'a, jangan engkau berikan tukang jagal yang menyembelih, yang menguliti, dan yang berperan di dalam jazar, di dalam penyembelihan sampai daging tadi nanti
siap untuk dibagi, jangan berikan syai'an sedikit pun dari itu, dari binatang kurban itu. Jadi karena itu tidak ada sebenarnya kupon khusus untuk pekerja, termasuk tidak ada kupon khusus untuk panitia. Iko dan Assalamualaikum, panitia kantong berbeda, pekerja lain pula, dia timbang-timbangan ini kadang berbeda pula. Nah, ini dilarang oleh Rasul. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari misalnya, ba'atsani Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengutus saya, faqumtu 'alal bun, saya mengurus unta beliau, fa amarani, beliau perintahkan saya, itu jelas-jelas hadisnya, perintah. Beliau perintahkan saya, faqasamtu luhuma, saya bagi dagingnya. Thumma amarani, kemudian beliau perintahkan saya lagi, faqasamtu jilalaha, aku bagi hiasan punggungnya, wa juludaha, dan juga dari kulitnya, kami bagi kulitnya semua. Dan amarani, saya diperintahkan lagi oleh Nabi untuk mengurus unta tersebut, wala u'tiya, diperintahkan saya untuk tidak memberikan alaiha, untuk penyembelihannya, syai'an, sedikit pun fi jizaratiha, dalam pengelolaan penyembelihan itu. Jadi karena itu tidak ada jatah karena menyembelih dari daging korban, dari kulit korban. Tidak ada jatah khusus karena panitia dari daging korban, dari kulit korban. Tetapi orang yang berdua ini bolehkah mendapat imbalan jasa? Boleh, halal, tapi tidak dari korban itu. Nah, dari mana didapat? Lihat hadis Nabi SAW. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika Ali bin Abi Thalib disuruh mengurus unta beliau, disuruh untuk bermensedekahkan dagingnya, kulitnya, dan juga hiasan punggungnya, dan tidak boleh memberikan tukang jagal sedikit pun dari korban itu. Apa kata Nabi? Nahnu nu'tihi min indina, kami bayar langsung. Artinya bukan dari daging korban itu. Silakan wahai para peserta korban, tanggung jawab dari peserta korban menyediakan jasa penyembelihan dan pengelolaan. Kalau nak mau peserta, tidak salah, agian jawinya kayaknya. Suruhnya raban surang, bantai surang, kuliti surang, cencang surang, timbang surang, bagian surang. So ini ibadah tidak perlu berjamaah. Ini bukan ibadah berjamaah, tidak perlu makmum, tidak perlu imam di situ. Yang penting waktunya letih. Nah karena itu tidak ada imbalan jasa untuk itu dari binatang korban itu sedikit pun. Tapi kalau disediakan uang, kok per jawi 700.000, silakan. Ma 700, sejuta silakan. Panitia kalau tidak mau bekerja dengan tanpa imbalan, silakan sediakan anggaran untuk uang lelah jarinya panitia dari situ. Wajar, halal. Tapi kalau dia ambil bagian dari kurban sebagai imbalannya, haram hukumnya. Nah, ini yang sering terjadi. Nah, apakah alasan gotong royong bisa dijadikan sebagai solusi? Itu makal-akali namanya tuh. Masa iya seringnya dia akan, enggak, kami gotong royong, tapi kalau tidak diagih berang. Sudah gotong royong namanya itu. Nah, tetapi kupon warga ya, misalnya orang mendapat kupon saja ini, bolehkah pekerja tadi, termasuk juga panitia, mendapatkan kupon warga sebagaimana yang lainnya? Boleh. Tetapi sebagai imbalan jasa pekerjaan, tidak boleh dari daging kurban tersebut, tidak dari kulitnya. Nah karena itu kulitnya juga dibagikan. Tapi membagikan kulit itu bukan dicancang seleweh tepak tangan surang. Itu yang aneh. Itu tidak nih orang biar dibagi. Dibagi bukan maksud dicancang. Barana harga kulit itu cie. Salai sampai 40.000. Nah taruhlah 40.000. Imbau fakir miskin tuh. Ke sekolah. Dan nggak banyak anaknya. Lah dia dagiam kalau sakit kepalanya. Batu pembeli kerambi tak ada dia. Kan bisa dipilih. Sini. Berapa? Nah, kuah kulit jawi. Kalian berdua yo, bertiga punya. Sudahlah. Kalau nyo pandai buat kerupuk jangit terserahnya. Kalau tidak, kalau dia yang menjual boleh.
Kalau panitia menjual, tidak boleh. Kenapa? Karena panitia wakil dari peserta. Kalau panitia yang menjual, berarti peserta yang menjual. Apa kata Nabi? Man ba'a udhiyatahu fala udhiyatalah. Siapa yang menjual korbannya, tidak ada korban untuk dia. Nah, jadi banyak kini tukang jagal mambo kepala jawi siku, berarti itu korban itu tak kepala lah itu. So kepalanya lah diperuntukkan untuk imbalan tukang jagal. Kulit di bawah tukang jagal, berarti korban itu tak berkulit lah itu. Nah, jadi untuk menjaga kesempurnaan ibadah, kembalikan kepada konsep awal. Pekerja halal berhak mendapatkan jasa sesuai dengan profesionalitas dia. Tetapi jasanya tidak diambilkan dari binatang korban itu, tapi dibayarkan. Oh, banyak kalau lebih banyak, wak bali lo jawi siku, untuk upah saya silahkan. Yang penting itu tidak masuk bagian korban. Nah, kalau banyak sapi, nah, wak siang kali 500, lah sampai 10, itu lah 5 jutanya. Boleh tak dibelikan sapi khusus ikut untuk upah? Ya silahkan saja. Tapi yang telah diniatkan untuk korban, serahkan kepada fuqara, masakin dan lain. Tidak boleh masuk ke dalamnya upah mengupah, walaupun ditukar-tukar namanya. Indah, kau ndak upah dah kau, ikut cuma hadiah saja. Cutanya, kalau ndak kerajo le dapat ini tambah tu. Ayo indah dah upah namanya. Jadi bukan dirubah-rubah kalimatnya namanya. Itu yang perlu diingat. Terakhir, bagaimana dengan korban untuk orang yang telah meninggal? Nah, korban untuk orang yang meninggal secara sharih, secara tegas tidak muncul dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebagian ulama membolehkan dengan alasan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkorban dalam riwayat Imam At-Tirmizi. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib melakukan 2 ekor kambing dia sembelih. Nah, kemudian ditanya Ali, ini untuk siapa? 1 untuk dia, 1 untuk Nabi. Nabi telah tiada. Kenapa engkau lakukan ini? Kata Ali, amarani bih. Saya diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala ada'uhu abada. Saya tidak akan meninggalkannya. Dengan alasan itu ulama, hadis ini dipertikaikan oleh para ulama kesahihannya. Yang kedua adalah Nabi pernah berkorban, 1 beliau sembelih, terimalah dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Kemudian 1 lagi beliau sembelih lagi, terimalah dari Muhammad dan umat Muhammad yang tidak berkorban. Umat Muhammad itu kan adonan hidup, adonan alun layi, adonan meninggal. Nah, dengan alasan itulah makanya sebagian ulama mengatakan boleh untuk berkorban diniatkan untuk almarhum, almarhumah, orang yang meninggal. Tetapi sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Dengan alasan apa? Idza mata ahadukum, seseorang kamu telah meninggal, in qata'a anhu amaluhu illa min salas, terputus darinya 3 perkara. Seluruh amalnya kecuali 3 perkara saja. Yang pertama apa? Min sadaqatin jariyah. Yang kedua ilmin yuntafa'u bih. Yang ketiga waladun salih yad'u lah, anak yang saleh. Nah, para ulama mengatakan ini tidak masuk kurban di dalamnya. Ya sudah, berarti tidak sampai. Ini pendapat yang kedua. Dari berbagai riwayat itu, maka kesimpulan kita, berkorban untuk orang yang telah meninggal dibolehkan. Tidak ada masalah, tidak masuk dalam pelarangan bahwa yang terputus tadi. Karena seseorang apabila melakukan amal, kemudian meniatkannya untuk yang lain, selama amal itu ada petunjuk bahwa ada kemungkinan sampainya, tidak ada masalah dia lakukan. Tapi dengan catatan. Apa catatannya? Yang pertama, bersedekah wakaf untuk orang yang telah meninggal afdal daripada berkorban. Kenapa? Karena sedekah dalilnya sharih di dalam riwayat yang sahih dari Urwah ibn Zubair, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Ummul Mukminin? Ja'a rajulun ila Nabi. Ada orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Ya Rasulullah, inna ummi iftulitan." Ibu saya mendadak meninggal. Lau takallamat tasaddaqat. Kalau seandainya beliau bisa bicara, tentu beliau bersedekah. Tapi tidak sempat. Afalaha ajrun idza tasaddaqtu anha? Apakah dapat pahala oleh ibu saya kalau saya bersedekah mewakili beliau?
Apa kata Nabi? Qala na'am. Kata Nabi, iya, tasaddaq an ummik, bersedekahlah mewakili ibu kau. Nah, sedekah itu sharih dalilnya. Karena itu kalau dibandingkan dengan kurban yang terjadi ikhtilaf ulama, sedekah lebih afdal. Wakaf untuk orang meninggal lebih afdal. Apalagi wakaf yang dimaksudkan dengan manfaat yang berkepanjangan sehingga mengalir pahala berketerusan. Tetapi bagi yang berkurban untuk si mayat, tidak ada masalah, tidak jatuh kepada perbuatan bid'ah karena ada beberapa dalil yang mungkin, tetapi saya lebih cenderung mengatakan jadikan dia sedekah murni. Artinya apa? Tidak usahlah dimakan lagi untuk awak nan membayarkannya. Kenapa? Orang yang berkorban kalau meninggal, awak kan mewakili. Orang mati tidak ada makan daging yang ledo. Nah, jadi karena itu bagi siapa yang berkorban untuk orang telah meninggal, jadikan dia murni sedekah, tidak usah diambil lagi kupon pesertanya. Itu fatwa dari Ibnul Mubarak. Saya lebih cenderung mengambil itu dan lebih tenang kita kalau ingin memilih untuk berkorban untuk orang yang telah meninggal. Wallahu a'lam.